Terima kasih Ibu Mahirta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tentu saya harus mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini dan sangat menyenangkan sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Salam hormat selalu untuk Bapak dan Ibu semua. Terutama kepada para narasumber di sini ada Prof. Gandes. Aduh, alhamdulillah bisa mendengarkan apa ya materi yang sangat luar biasa. Kemudian nanti akan ketemu juga dengan Pak Setio, sahabat lama saya. Apa kabar Pak Setio? Terima kasih kami aturkan kepada Bu Nugraini yang betul-betul sudah ngejar-ngejar saya selama beberapa waktu ini. Kemudian terima kasih juga tentu kepada para pemangku kepentingan di UGM, Pak Dekan, Pak Rektor, atau yang mewakili gitu. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan hari ini sepertinya sudah disampaikan semua ya oleh Ibu Gandes. Jadi saya di sini hanya ingin mensinkronkan saja apa yang dirasakan oleh teman-teman di Museum Perguruan Tinggi, terutama karena dalam hal ini saya mungkin membantu atau mewakili rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin saya juga perlu memberi salam kepada ada Pak Setiadi di sini. Apa kabar Bapak? Kemudian ada Ibu Erlina. Tadi saya juga melihat Ibu Erlina. Ibu Erlina adalah salah satu apa ya senior gitu yang perlu kita apa perlu juga menjadi perhatian kita di sini gitu ya karena beliau juga merupakan salah satu pendiri dari jejaring museum perguruan tinggi di Indonesia. Mohon izin saya akan share screen. Mudah-mudahan sudah muncul di layar Bapak dan Ibu semua. Hari ini mungkin saya lebih fokus pada jejaring museum perguruan tinggi untuk bisa memberikan informasi bagaimana museum perguruan tinggi di Indonesia ini mencoba bergerak, bersosialisasi, berkomunikasi gitu ya. Dan kemudian mencoba mengaplikasikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gandes. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama dikarenakan museum di Indonesia mungkin belum menjadi sesuatu yang dianggap penting gitu ya. Kalau kita bicara tentang lembaga dokumenter di Indonesia, kita pasti akan bicara mengenai library, kemudian ada archive gitu ya, kemudian ada museum, kemudian ada gallery, ada kebun binatang, terus kemudian ada kebun raya. That's all adalah lembaga dokumenter di mana kita bisa belajar gitu ya. Nah, dan di Indonesia mungkin kehadiran lembaga-lembaga ini belum menjadi sesuatu yang apa ya pingin banget didatengin gitu. Kalau kita pergi ke luar negeri gitu, kita pasti kan tadi Ibu Ganes juga pernah sempat bilang ya, sempat lihat ke British Museum mungkin atau ke British Library dan rasanya kok pengen hadir gitu ya, pengen datang lagi gitu ya. Tetapi kalau di Indonesia mungkin animo itu belum terlalu tinggi gitu ya. Tetapi kita perlu berbangga hati bahwa lembaga dokumenter di Indonesia itu memiliki asosiasi-asosiasi yang apa ya semakin hari semakin kuat jejaringnya karena kita juga bisa bergerak ke arah sana bahwa lembaga dokumenter menjadi bagian dalam pembelajaran yang menarik, menyenangkan gitu ya. Kalau di dalam penelitian saya tuh seru gitu ya. Jadi kita memiliki aspek spiritual, edukasi, rekreasi sekaligus ukhuwah gitu ya. Nah, bagaimana mencapai itu? Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa jejaring Museum Perguruan Tinggi ini adalah anak baru balita ya, jadi kita masih kecil banget gitu ya. Tetapi kalau asosiasi untuk library, jadi ya kita tuh punya forum perpustakaan perguruan tinggi. Nah, itu jadi perpustakaan perguruan tinggi se-Indonesia itu punya forum. Ya, kemudian kita juga punya forum pengelola arsip kampus ya, arsip perguruan tinggi, itu juga ada forumnya. Jadi lembaga-lembaga dokumenter yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya sudah mencoba untuk ke sana dan mulai berpikir untuk apa ya membuat orang itu melihat kepada dirinya bahwa dirinya itu memiliki manfaat. Cuman memang harus terus digaungkan ya bersama dan itu tidak bisa bekerja dalam
satu posisi saja gitu ya. Kita bisa menjadi lebih besar kalau perhatian itu juga muncul dari setiap lapisan masyarakat yang ada. Apakah itu dari pemerintahan, apakah itu dari swasta gitu, atau dari masyarakat umum sendiri gitu ya. Nah, kalau jejaring museum perguruan tinggi di Indonesia, atau biasa kita kenal dengan nama JMPTI gitu ya, sebenarnya kita juga berafiliasi secara internasional Bapak dan Ibu. Jadi kalau di dunia internasional, kita memiliki sebuah organisasi bernama International Council of Museum atau ICOM. Ya, nah ICOM ini berada di di Paris gitu pusatnya. Dan di bawah ICOM, Bapak dan Ibu, ada berbagai macam jenis museum yang diampu. Nah, salah satunya adalah UMAC ICOM, University Museum and Collection. Jadi, museum-museum perguruan tinggi di seluruh dunia berkumpul dalam satu asosiasi bersama yang namanya UMAC. Nah, di dalam materi saya taruh ya dua logo di sini. Mengapa? Karena sejak awal jejaring museum perguruan tinggi berdiri, kami sudah apply pada UMAC dan mencoba mengikuti berbagai kegiatan bersama mereka. Bahkan ketika jejaring museum perguruan tinggi pertama kali dideklarasikan, beberapa data dari museum sudah kami upload kepada database di UMAC ICOM. Jadi sebenarnya museum-museum kita saat ini sudah terrekognisi secara internasional. Walaupun mungkin kerjasama kita belum terlalu besar ya, mudah-mudahan di tahun depan nanti kita akan bisa bekerja sama lebih besar lagi. Berbagai program dari UMAC sebenarnya sudah mulai ditawarkan termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat lokal gitu ya. Jadi seperti kemarin ketika kita mengadakan rangkaian acara ulang tahun JMPTI, kami juga mengundang beliau gitu ya. Jadi secara singkat, sebenarnya jejaring museum perguruan tinggi ini didirikan tanggal 19 April 2019. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, jejaring ini awalnya adalah sebuah ide ketika saya mau membuat sebuah disertasi. Jadi berdasarkan hasil penelitian saya, kebetulan saya ini geek museum Bapak dan Ibu. Jadi kalau disebut museum lover, saya lovernya kebangetan gitu ya. Nah, jadi salah satu jenis museum yang menjadi perhatian saya adalah museum perguruan tinggi. Mengapa saya mengambil segmen di situ? Karena bagi saya museum itu eh, tidak bisa blow up gitu ya kalau di universitas itu sendiri museum itu tidak menjadi sebuah tempat yang memang menjadi pusat rujukan. Sama seperti library, sama seperti archive dan lain-lain gitu. Nah, jadi perguruan tinggi sebenarnya adalah awal mula di mana kecintaan sebuah museum itu bisa dikobarkan. Sebenarnya seperti itu. Dan ini secara tidak langsung terbukti dari sejarah perjalanan museum di dunia. Jadi ketika museum pertama kali di dunia itu di manajemen secara modern, museum pertama yang dibuka untuk umum. Jadi dulu museum itu tidak dibuka untuk umum ya Bapak Ibu. Museum itu dulu awalnya hanya dihadiri oleh orang-orang berpendidikan atau orang-orang kaya dan tidak dibuka pada sembarang waktu gitu ya. Jadi museum itu sangat eksklusif sekali. Nah, museum yang sangat terbuka untuk umum pertama kali dibuka itu di Ashmolean Museum. Di mana itu? Di Oxford University. Jadi Oxford University adalah museum tertua di dunia yang dianggap tertua karena adalah museum yang pertama kali dikelola secara modern. Dan setelah itu museum-museum perguruan tinggi berkembang dan mencapai puncaknya di era tahun 1980-an gitu ya. Sempat turun ketika terjadi Perang Dunia Kedua gitu ya. Tapi kemudian muncul lagi di tahun 1990 dengan genre museum di era generasi ketiga, di mana museum itu sudah dengan pendekatan-pendekatan secara teknologi. Jadi di seluruh dunia sekarang museum itu bergabung di UMAC dan Bapak Ibu yang bergabung di UMAC itu sebenarnya bukan hanya museum, tetapi berbagai jenis institusi yang sebenarnya memiliki arah koleksi sebagai museum. Salah satunya adalah galeri, herbarium, kemudian taman satwa ya kayak zoologi, akuarium, planetarium, dan itulah kenapa jejaring museum perguruan tinggi saat ini gitu Bapak Ibu gitu ya, kehadirannya bukan hanya sekedar museum. Kami berjejaring dengan berbagai macam galeri yang ada di university.
Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya bahwa di universitas-universitas yang tersebar di seluruh Indonesia yang sekian puluh ribu itu gitu ya, kami sebenarnya hanya punya sedikit yang memiliki galeri, yang memiliki museum, herbarium gitu. Kalau herbarium tuh sebenarnya setiap university, setelah saya diskusi ya dengan teman-teman herbarium gitu ya, sebenarnya setiap university itu harusnya punya gitu ya. Tetapi tidak semua herbarium mendapatkan kesempatan untuk apa ya, untuk stand up gitulah ya, untuk bisa kita datangi dan seterusnya gitu ya. Tetapi di dalam jejaring museum ini kami berusaha meluaskan. Karena itulah kami memberi nama kelompok kami Jejaring Museum Perguruan Tinggi Indonesia. Kenapa? Karena di dalamnya tidak hanya ada museum, tetapi kami juga menggabungkan atau mengajak teman-teman yang punya galeri, teman-teman yang punya tadi herbarium, zoologi, biodiversity institution gitu ya, untuk bergabung gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah bergabung 61 institusi dengan berbagai jenis gitu ya Bapak Ibu, dan kita kerap melakukan kegiatan bareng gitu. Walaupun kami masih sedikit posisinya, tapi kami yakin bahwa suatu saat nanti gitu ya, kami bisa dianggap atau sejajar dengan museum-museum yang berada di luar perguruan tinggi gitu ya. Nah, sejak tahun 2019 sampai 2023 kami sudah melakukan berbagai rangkaian kegiatan, bahkan termasuk ketika pandemi COVID itu terjadi. Kami tetap melakukan kegiatan, salah satunya juga Museum UGM, termasuk salah satu museum yang sangat kuat ya, memberikan inspirasi, memberikan materi gitu ya, bahkan kisah-kisah ya, terakhir kita ngobrol tentang perspektif tradisi lisan di era digital gitu ya. Dan itu menarik banget karena museum juga bisa mempreserve hal-hal yang terkait pada kehidupan kampus. Nah, salah satu kehidupan kampus yang tren pada waktu itu adalah urban legend gitu ya. Jadi gimana ceritanya sih ada hantu di museum gitu ya. Tetapi itu kita lihat dalam sudut perspektif yang sangat akademis gitu ya. Ini sebagai contoh. Nah, menjelang ketika kami ulang tahun kemarin 4 tahun JMPTI, jadi JMPTI itu masih umurnya baru 4 tahun Bapak dan Ibu ya. Kami berkesempatan mengadakan kegiatan offline pertama kali setelah selama 3 tahun kami melakukan kegiatannya secara online gitu ya. Kami membuat seminar, kemudian membuat research day, dan kami bekerja sama dengan jurnal gitu ya, sehingga ke dalam research day ini kami menampilkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan museum, dan hasil paper yang sangat luar biasa itu kemudian berhasil diterbitkan juga di dalam jurnal dengan Sinta 2 gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu seperti juga di luar negeri gitu, ketika kita melakukan konferensi, melakukan seminar, hasil-hasil itu diupayakan juga terbit dalam jurnal-jurnal. Tujuannya apa? Sebenarnya bukan hanya diseminasi hasil ilmiah kita gitu ya, tetapi juga tujuannya adalah mempromosikan kita melalui penelitian, melalui kerja-kerja kita gitu ya, museum-museum terutama yang ada di perguruan tinggi ingin kita komunikasikan secara lebih luas melalui hasil-hasil diskusi, penelitian, dan seterusnya. Dan ini sangat luar biasa, terima kasih kepada banyak teman-teman museum yang hadir, termasuk salah satu Pak Setio, karena kebetulan pada waktu acara tersebut kami memiliki program berbicara juga mengenai MBKM, dan kemudian kami juga membahas bagaimana posisi kita di era MBKM. Pak Setio juga waktu itu menjadi salah satu narasumber ya, selain dari teman-teman yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu, ini suasana ketika terjadi Research Day, dan kebetulan kami ketika acara tersebut, acaranya memang fokus di Jakarta ya, pada waktu ulang tahun kita yang keempat itu, kami mendapat fasilitasi dari Universitas Indonesia, terutama di FKUI, di mana di situ ada satu museum yang sangat luar biasa, museum tentang kedokteran dan kesehatan, dan kemudian kebetulan kami juga kemudian pada hari kedua difasilitasi oleh museum anatomi gitu, di mana ini juga punya museum, ini di Atmajaya punya museum anatomi, ini juga museum yang bergerak tentang bidang kesehatan juga, kebetulan kemarin dua-duanya di sana ya. Tetapi di dalam melakukan kegiatan ini kita melakukan konsorsium bersama gitu. Jadi bukan hanya satu gitu ya, berbagai potensi yang ada di museum kemarin kita kerahkan, termasuk salah satu untuk promo kami bekerja sama dengan Museum Universitas Surabaya ya, rekan-rekan dari Universitas Surabaya gitu. Nah, kembali kepada MBKM, sebenarnya seperti juga disampaikan oleh Ibu Gendes tadi gitu ya, bahwa
memang eranya sudah berubah di mana kita belajar sebagai orang-orang yang berada di lingkungan perguruan tinggi, kita tentu tidak asing lagi dengan istilah free choice learning gitu ya. Bagaimana sekarang seluruh dunia itu bergerak bahwa kita itu harus bisa menjadi orang yang mandiri dan menjadi orang-orang yang bisa belajar sepanjang hayat gitu. Nah, sebenarnya sejak tahun 1980-an gerakan ini sudah dimulai dan ketika waktu itu museum berkembang menjadi pusat belajar. Jadi era museum awalnya tuh kita berpaku pada koleksi gitu ya. Jadi museum di era-era sebelum tahun 1980 itu kita berfokus pada koleksi gitu, interpretasi koleksi. Tetapi kemudian setelah tahun 1980, era museum bergeser kepada bahwa kita harus berpatokan kepada user. Bagaimana user itu melihat kita, ya, sehingga kemudian muncullah gerakan-gerakan yang namanya free choice learning, di mana pada waktu itu free choice learning itu di apa ya, ditabalkan menjadi sebuah sistem gitu ya oleh museum dengan era yang namanya belajar di museum. Jadi kita bisa belajar melalui museum, bukan hanya belajar melalui apa namanya tadi artefaknya gitu ya, tetapi secara sosial kita juga belajar melalui museum. Di museumnya kita belajar sebuah karakter, sebuah cara kita memandang diri kita dalam apa ya, dalam showcase museum gitu ya, dalam sebuah showcase. Dan bukan hanya museum, ini dikembangkan juga untuk ke library, kemudian ke archive dan lembaga dokumenter lainnya gitu. Nah, tentu saja karena konteksnya adalah MBKM ini berada di Indonesia, mungkin saya akan mengambil undang-undang yang memang sebenarnya di dalam undang-undang itu sebuah apa ada sebuah pasal, sebuah penjelasan gitu yang sebenarnya ada sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki oleh setiap university dan mungkin ini tidak terlalu diperhatikan karena di situ muncul kata-kata selain laboratorium gitu dan perpustakaan gitu ya dan klinik gitu ya, bengkel kerja, salah satunya adalah museum. Tetapi mungkin ini belum menjadi sebuah jargon yang luas di lingkungan perguruan tinggi bahwa museum juga merupakan sarana belajar. Tetapi sebenarnya selain museum, salah satu yang menjadi pusat belajar itu adalah pusat arsip kampus. Jadi sebenarnya pusat arsip kampus itu juga menjadi sebuah sarana belajar yang sebenarnya harusnya juga ditengok oleh apa lingkungan perguruan tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya belum pernah dikelola gitu dan padahal gitu ya sumber sebagai pengalaman belajar merdeka bisa diperoleh dari lembaga-lembaga dokumenter yang dikelola oleh kampus gitu, bukan hanya dikelola oleh lembaga-lembaga di luar kampus gitu. Nah, inilah yang ingin kami sebenarnya komunikasikan, sosialisasikan gitu ya bersama rekan-rekan di asosiasi museum misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian dikuatkan kembali oleh definisi museum yang berubah di tahun 2022. Jadi Bapak dan Ibu, definisi museum sebenarnya kalau di Indonesia kita bisa ikut di PP nomor 65 tahun 2015 gitu ya. Tetapi tahun 2022 melalui sebuah kongres, ICOM menerbitkan sebuah definisi baru mengenai museum. Sehingga kemudian definisi itu membuka inklusivitas dari museum. Awalnya beberapa museum perguruan tinggi mungkin hanya tertutup hanya untuk lingkungan perguruan tinggi gitu ya. Tetapi di sini dikuatkan bahwa museum perguruan tinggi itu harus open to public gitu ya. Dan saya rasa semua museum perguruan tinggi di Indonesia itu sebenarnya sudah terbuka untuk umum. Hanya mungkin belum terkomunikasikan dengan baik sehingga tidak banyak orang yang tahu siapa saja atau ada apa aja sih gitu ya. Dan dalam kesempatan Kampus Merdeka ini sebenarnya gitu ya, bukan hanya kita bisa memfasilitasi mahasiswa untuk belajar secara merdeka, tetapi juga para dosen gitu ya bisa membuat ini menjadi sebuah industrial work gitu, bisa menjadi sebuah program kerja yang sangat luar biasa dan sebenarnya ya kalau ada program praktisi mengajar, misalnya segala macam, ini bisa menjadi sebuah program yang bisa membantu nanti untuk pengembangan museum ke depan. Jadi museum itu bukan hanya sebagai tempat magang, tetapi juga nanti bisa menjadi tempat untuk apa ya istilah saya tuh inkubator ya, untuk membuat kita tuh belajar gitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ, Bapak Ibu bisa saya ingin menyajikan sebuah data gitu ya bahwa sebenarnya institusi museum perguruan tinggi di Indonesia itu amat sangat luar biasa kayanya. Kita memiliki
koleksi yang sangat luar biasa ya, bukan hanya sekedar art, humanities, and social science, tapi kita juga punya museum-museum yang dekat dengan science and teknologi, termasuk di dalamnya adalah medical, gitu ya, museum-museum kedokteran. Bahkan di UGM, UGM itu adalah salah satu universitas yang memiliki museum universitas paling banyak. Ya, jadi kalau kita ngomong museum universitas, Bapak Ibu, kita tidak hanya bicara museum yang berada di bawah university, tetapi museum yang juga dikelola oleh faculty, bahkan oleh departemen gitu. Jadi atau oleh program studi ya. Jadi itu adalah museum universitas. Jadi luar biasa kayanya. Jadi saya harus tepuk tangan gitu ya, karena UGM adalah termasuk salah satu museum memiliki institusi museum yang sangat banyak gitu ya, lebih dari 7 gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat data di sini. Bahkan kita punya museum yang sifatnya adalah natural science and natural history. Bayangkan Bapak itu betapa luar biasa koleksinya. Dan jangan salah, kita juga punya museum yang religi. Kita punya museum yang sifatnya itu memang mengkoleksi koleksi-koleksi yang sifatnya spiritual gitu ya. Dan ini sangat menarik gitu. Dan mereka punya koleksi-koleksi yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, kebetulan saya dan beberapa rekan membuat sebuah penelitian khusus gitu ya mengenai museum perguruan tinggi dan bagaimana mereka bisa melakukan mitra. Tadi secara teknis dan secara apa namanya apa namanya akademik gitu ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan dari Ibu Gendes dan itu harus dijadikan apanya naskah akademik kita gitu ya, bagaimana sebuah museum bisa bermitra menjadi MBKM. Tetapi di sini mungkin saya melihat secara teknis gitu ya. Kenapa? Karena bagaimana museum itu dapat terblow up itu karena secara teknis dia harus mampu menjadi sebuah mitra yang kuat gitu. Nah, dari situ saya dan teman-teman mencoba memetakan museum dari sudut pandang IKU. Seperti kita ketahui bersama sebagai keluarga besar universitas, kita selalu dikukung dengan yang namanya indikator kinerja utama gitu ya. Nah, dari mana indikator kinerja utama itu bisa kita potret dan dapat kita gunakan, kita manfaatkan bukan hanya untuk mengembangkan museum itu sendiri, tetapi juga mengembangkan diri kita secara pribadi gitu ya. Nah, di sini kami dapat mencapai beberapa kesimpulan gitu ya, bahwa sebenarnya tadi ya sudah jelas bahwa museum itu dapat menjadi ruang belajar dan kerja sebagai mahasiswa, gitu bahkan menjadi sebuah inkubator sebagai dalam skema magang, riset, bahkan wirausaha. Saya ingat sekali Museum UGM itu punya banyak banget merchandise yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa menjadi proyek wirausaha yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar dari riset desainnya gitu ya, tapi juga nanti bagaimana marketplace-nya, bagaimana membuat itu apa namanya dijual gitu ya, bagaimana itu kemasan itu kemudian nanti dikemas gitu ya, barang itu dikemas dan seterusnya gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah proyek-proyek, bahkan proyek teknologi ya. Kemarin konsorsium kerjasama dengan salah satu kampus di mana mencoba mobil ramah lingkungan, di mana mobil ramah lingkungan itu juga nanti bekerja juga berkeliling di museum. Jadi mungkin starting point-nya di museum and then balik lagi ke museum misalnya gitu ya. Termasuk melakukan rekayasa sosial dan proyek kemanusiaan di mana student learning center itu bisa kita mainkan dengan amat sangat sempurna gitu ya. Dan kemudian bagi dosen gitu, sebenarnya museum perguruan tinggi itu juga bisa didedikasikan sebagai lokasi pembinaan kegiatan mahasiswa, mau bikin pengabdian masyarakat, mau bikin riset gitu dengan berbagai keilmuan itu sangat bisa banget dilakukan. Asalkan kita memang terbuka dan orang tahu kebutuhan kita. Jadi kalau tadi Bu Gandes bilang, apa sih need-nya gitu ya. Nah, di sini ya, apa sih need-nya? Nah, ini yang perlu kita komunikasikan kepada rekan-rekan sesama dosen, rekan-rekan mahasiswa kita gitu ya, agar konsorsium keilmuan kita ini bisa terjalin. Karena Bapak dan Ibu, museum bukan hanya sekedar arkeologi subjek gitu ya. Museum itu adalah multiple apa ya disiplin gitu. Jadi kita nggak bisa mengerjakan museum hanya dalam satu sudut pandang keilmuan. Museum sekarang berkembang menjadi sangat modern dengan berbagai teknologi, dengan berbagai pendekatan gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak bisa hanya berkungkung pada satu jenis apa namanya ilmu pengetahuan saja gitu ya. Nah, sehingga kemudian melalui konsorsium ini sebenarnya dosen-dosen juga mampu bisa menjadikan
museum sebagai ruang inkubator ya, menerapkan hasil riset, mengembangkan pelatihan, bahkan juga bisa membantu SDM tadi ya, SDM di museum itu berkembang. Dan ini tentu bisa diterapkan di tempat yang lain, dan saya berharap mungkin suatu saat nanti para tenaga staf museum yang sangat luar biasa, entah dia kurator, edukator, register, konservator gitu ya, PR-nya gitu ya, mampu menjadi praktisi-praktisi yang luar biasa di luar. Bahkan mungkin mempraktisi museum-museum di luar. Karena kita tahu ya, museum-museum di Indonesia ada 550 dengan berbagai jenis kualitas yang beragam gitu ya. Dan itu tentu bisa menjadi salah satu cara untuk membantu gitu ya. Dan ini bisa dikonsorsiumkan dalam sebuah keilmuan. Nah, dari sini kemudian saya dan rekan-rekan mencoba memetakan gitu ya bidang-bidang ilmu yang sebenarnya bisa kita spread out gitu, yang bisa kita sebar gitu ya sebagai orang akademisi gitu, yang dimana di satu sisi kita bisa membantu kebutuhan administratif museum sebagai lembaga. Kemudian kita juga bisa mengembangkan museum sebagai profesi dan fungsinya gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu yang terkait erat karena konteksnya ini adalah museum perguruan tinggi. Kita tahu museum perguruan tinggi di Indonesia itu rata-rata akan dikelola oleh para dosen-dosen luar biasa yang memiliki bidang keilmuan yang kuat di masing-masing subjeknya gitu ya. Dan tentu ini gitu ya bisa dikembangkan dengan konsorsium keilmuan yang beragam gitu ya. Misalnya biologi gitu ya, mungkin bisa berkembang dengan program-program penelitian dengan makrobiologi atau mungkin dengan natural science history lainnya gitu, misalnya seperti itu ya, atau nanti kerjasama dengan TI misalnya, sehingga kemudian menjadi lebih 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 seru gitu, lebih beragam lagi proyek-proyeknya gitu ya. Dan kemudian ini yang menjadi ke apa ya menjadi core kita sebenarnya kan, museum bisa mendapatkan perhatian kalau dia mampu mengembangkan sebuah program publik yang bisa meng-attract orang sehingga kemudian dia orang mau datang lagi, atau dia orang kemudian cinta dan kemudian ingin mengabdikan dirinya gitu ya, kira-kira seperti. Dan itu tentu tidak mudah karena perlu dilakukan sebuah cara melalui pendekatan komunikasi, psikologi, TI dan lainnya gitu ya, agar orang itu kemudian merasa bahwa museum itu bermanfaat. Dan inilah yang selalu kami gaungkan gitu ya, bahwa museum itu memiliki manfaat. Tetapi apa manfaatnya? Nah, itulah yang harus dikomunikasikan bersama. Dan itu Bapak dan Ibu tentu tidak bisa kita kerja sendiri. Semuanya harus dengan dukungan. Dukungan dari seluruh stakeholder, terutama kalau perguruan tinggi, tentu dari perguruan tinggi itu sendiri gitu ya. Bagaimana legalitas sebuah museum, bagaimana museum itu diberi kesempatan, bagaimana museum itu memang diberi keleluasaan dalam anggaran, bagaimana museum itu SDM-nya diperkuat, diberi kesempatan untuk berjejaring, diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya gitu dalam sudut pandangnya, mengikuti sertifikasi misalnya gitu ya, dan mengembangkan keilmuannya itu sendiri sehingga dia bisa mengembangkan museumnya menjadi lebih seru dan lebih menarik lagi. Dan tentu mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya terbuka tentu untuk berdiskusi, dan saya mengapresiasi sekali lagi seluruh museum perguruan tinggi yang sampai saat ini terus-menerus berusaha gitu ya, dan terus-menerus mencoba menunjukkan jati dirinya di luar museum-museum yang lain, karena kita punya museum yang berada di bawah pemerintahan, kita juga punya museum yang berada di bawah tentara ya, angkatan misalnya. Kita juga punya museum yang dikelola oleh swasta, yang satu dan lainnya tentu punya persoalan masing-masing. Tetapi intinya dukungan stakeholder adalah dukungan yang paling penting. Dan melalui MBKM ini sebenarnya kita bisa menaikkan derajat kita, saya jadi ngomong derajat nih ya, derajat kita di mata yang lain gitu ya, melalui skema-skema dan melalui kerjasama konsorsium keilmuan yang kuat antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tingginya, antara satu museum dengan museum lainnya, tanpa melihat bahwa itu adalah swasta, itu adalah negeri gitu ya. Tetapi yang terpenting di sini visi terakhir kita bahwa mencapai generasi unggul, mencapai kita menjadi university yang unggul gitu ya, tercapai, dan museum harus menjadi bagian daripadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku. Terima kasih Bu Ciwu atas presentasi pemaparan materinya yang sangat menarik ya.
Jadi museum itu adalah kuali masak berbagai bidang ilmu, begitu ya, saya singkatkan seperti itu ya. Tentunya diskusi terkait dengan jejaring museum perguruan tinggi yang telah disampaikan oleh Bu Ciu nanti akan berlanjut ya, kita